Selamat pagi Tuhanku, salam selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berbicara tentang takut. Mari kita lihat saja di dalam Yunus 1 ayat yang kedua dan ketiga. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang dihadapi oleh Yunus? Apa yang dihadapinya? Karena badai menerjang kapal yang ditompanginya. Kedapatan yang membuat masalah adalah Yunus, sehingga Tuhan tidak berkenan. Ini diakui oleh Yunus sendiri. Maka di dalam Yunus 1 ayat yang ke-12 di situ dikatakan, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Aduh, sungguh menderita sekali. Karena takut memberitakan Injil, karena takut membicarakan kebenaran, karena takut menjalani tuntunan Tuhan, maka Yunus menerima resiko yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat saja Raja Saul juga demikian, kehilangan kedudukannya sebagai raja akibat dari menabrak aturan Tuhan karena takut kedudukan kerajaannya hilang, dan itu benar-benar hilang. Kita lihat di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Dan di ayat yang ke-26 di situ dikatakan, engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Saul lebih takut kepada rakyatnya daripada Tuhan. Dan ini dianggap menolak Tuhan. Maka Tuhan juga menolak Saul. Kedua pengalaman hidup ini yang dipaparkan dalam firman Tuhan adalah sama. Karena takut pada dunia. Sekali lagi saya katakan, takut dan tunduknya pada dunia tidak membawa keadaanmu lebih baik. Tetapi takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa dan diberkati. Harta, kekayaan, serta kebajikan ada di dalam rumahmu selamanya. Itulah yang tercatat di dalam Mazmur 112. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat dan anugerah-Mu yang membicarakan kepada kami, dan kami akan hidup tetap di dalam tuntunan Tuhan. Berkati tangan kami berkarya, berhasil dan beruntung. Berkati Tuhan keluarga kami, dan berkati juga orang tua kami. Berkati juga yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Indonesia kami berdoa, Indonesia sehat, Indonesia tangguh. Bahkan pejabat pemerintah sekalipun, presiden sampai dengan jajaran terendah, Tuhan tuntunlah mereka sebagaimana pejabat-pejabat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Kami membuka kedua tangan kami, dan Tuhan curahkan berkat-Mu kepada kami. Mari kekasih-kekasih Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dan kasih sayang daripada Anak-Nya Tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, mulai pagi hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Mari kita takut dan tetap dalam tuntunan Tuhan.